warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Intan Kumalasari, dosen Prodi Pengawasan Epidemiologi Program Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Palembang. Ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Surveillance Kesehatan Ibu dan Anak. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS lapangan yang akan disampaikan pada semester ganjil, tepatnya pada semester 3. Secara garis besar, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Topik yang kami bahas meliputi kesehatan reproduksi, program kesehatan ibu dan anak, indikator kesehatan ibu dan anak, instrumen kesehatan ibu dan anak, serta audit maternal dan neonatal. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif, mata kuliah ini dibebankan pada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Yang pertama, lulusan mampu memahami konsep dan aplikasi surveillance epidemiologi dalam kesehatan ibu dan anak, mampu menerapkan prinsip-prinsip surveillance dalam program kesehatan ibu dan anak, mampu menganalisis data dan informasi untuk pelaksanaan surveillance kesehatan ibu dan anak, serta lulusan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan surveillance kesehatan ibu dan anak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang kami rumuskan, di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan ibu dan anak, mampu mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan anak dan mekanisme pelaporannya, menerapkan langkah-langkah surveillance dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak, mampu melakukan analisis data kesehatan ibu dan anak serta merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya, dan berkomunikasi secara efektif dengan tim surveillance dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak. Dalam mata kuliah ini, pokok bahasan yang disampaikan meliputi konsep dasar dan gambaran kesehatan ibu dan anak di Indonesia, konsep dasar surveillance KIA, konsep dasar dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, indikator dan instrumen pengumpulan data KIA, metode pengumpulan, pengolahan, analisis dan menginterpretasi data surveillance KIA, audit maternal dan neonatal, serta menyusun laporan dan melaksanakan diseminasi hasil surveillance KIA. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sangatlah beragam, terutama menggunakan sumber bacaan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti buku ajar kesehatan ibu dan anak, pedoman PWS KIA, dan profil kesehatan Indonesia, hingga publikasi internasional dari WHO dan UNICEF. Selain itu, saya juga mengembangkan beberapa buku ajar, di antaranya buku kesehatan reproduksi yang diterbitkan oleh CV Salimba Medika, buku perawatan ibu dan anak oleh CV Cakra Brahman dan Lentera, buku pintar remaja Sehati, buku pintar remaja aksi antisipasi kanker payudara dengan sadari, dan beberapa buku ajar lainnya yang dapat diakses atau dimanfaatkan untuk memperkaya hasanah keilmuan mahasiswa. Semua buku tadi bisa diakses tidak hanya oleh mahasiswa Prodi Pengawasan Epidemiologi, namun juga oleh masyarakat luas. Dan untuk buku kesehatan reproduksi, ini telah disitasi dan dijadikan referensi sebanyak 1197 kali. Saya juga telah mengintegrasikan hasil penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga program kreativitas mahasiswa bimbingan saya ke dalam mata kuliah ini, terutama pada pokok bahasan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan perspektif yang relevan dan mutakhir kepada mahasiswa. Dan untuk mencari literatur review atau evidence base yang berkaitan dengan surveillance kesehatan ibu dan anak, maka mahasiswa saya arahkan untuk mengakses platform search engine seperti Google Scholar, Science Direct, dan EBSCO. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan sistem tatap muka langsung maupun tidak langsung atau online, di mana media yang biasa saya gunakan yaitu Zoom Meeting, AMS, Google Meet,
quizzes, dan media yang lainnya. Dalam pengajaran mata kuliah ini, saya mengimplementasikannya dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan komprehensif, baik dilaksanakan secara offline maupun online. Untuk aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui beragam strategi perkuliahan, di mana metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kombinasi antara teacher-centered learning dan juga student-centered learning. Pengajaran yang saya gunakan biasanya yang pertama ceramah, terutama untuk konsep dasar dan teori-teori penting seperti definisi dan tujuan surveillance KIA. Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus dan role play, di mana mahasiswa akan menganalisis skenario nyata dalam menerapkan konsep, terutama saat menganalisis masalah yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi atau interpretasi data surveillance KIA. Dan selanjutnya praktikum dan simulasi, terutama pada topik-topik yang membutuhkan pemahaman praktis, seperti pengisian instrumen KIA, buku KIA, kohort ibu. Kami biasanya melakukan simulasi langsung di kelas untuk memastikan mahasiswa memiliki keterampilan yang aplikatif. Pada aspek interaction, saya sangat mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Di awal pembahasan topik baru, saya biasanya melakukan brainstorming dan mind mapping untuk menggali ide dan pemahaman awal mahasiswa. Kemudian diskusi kelompok dan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman dan juga memicu mahasiswa aktif bertanya, berpendapat, dan memecahkan masalah bersama. Mahasiswa juga dilatih presentasi dan bekerja dalam studi kasus kolaboratif yang tidak hanya melatih kemampuan analisis, tetapi juga melatih kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Dan sebagai bentuk asesmen atau evaluasi pada mata kuliah, penilaian pun dilakukan secara komprehensif. Untuk penilaian teori, bobot penilaian meliputi ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester 40%, dilengkapi dengan tugas 20% dan sikap 10%, dengan syarat kehadiran minimal 80%. Sedangkan untuk praktikum di lapangan, penilaian didasarkan pada target capaian kompetensi sebesar 30%, penilaian pembimbing akademik sebesar 35%, dan pembimbing lapangan 35%, dengan kehadiran 100% menjadi syarat. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pengajaran pada pembelajaran tatap muka pertemuan kelima terkait dengan topik kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita hari ini akan masuk ke materi yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Ya, jadi materi ini adalah materi atau pokok bahasan yang ada pada mata kuliah surveillance kesehatan ibu dan anak. Oke, kita biar semangat, kita yel-yel dulu ya. Kita silakan. Siapa yang mau atau bersedia? Ya, Suci, silakan Suci. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup saya sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Terima kasih Suci. Tadi Ibu bolak-balik dengan kesehatan reproduksi. Nah, kira-kira nih ya, ketika Ibu sebutkan frase kesehatan reproduksi, atau kata apa yang kira-kira terlintas dalam pikiran kalian? Ya, oke, Ibu kasih waktu setengah detik. Terlalu dikit ya. Oke, coba Karolin, apa kira-kira? Kita tuliskan dulu ya. Apa kira-kira idenya? Menstruasi. Menstruasi, kita tulis dulu ya. Menstruasi. Oke, apa lagi? Siapa? Salsa, coba salsa apa? Kehamilan, boleh. Ya, kehamilan. Apa lagi? Coba misalnya gizi Bu. Gizi, oke. Kita tampung ya. Terus, siapa lagi yang mau berpendapat?
ini ya. Pernikahan, bagus sekali. Apa lagi coba? Keluarga. Keluarga. Iya, kalau udah menikah pasti artinya kita membangun keluarga. Apa lagi coba? KD. Kontrasepsi ya. Atau keluarga berencana. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi? Sehat. Bagus sekali ya. Sehat. Ada lagi tuh ini? Bayi. Ya kalau udah pernikahan ada keluarga pasti ada bayi. Betul. Ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Sehat sudah ya. Ada lagi? Seks. Siang sudah kita bicara tentang seks ya. Oke, nggak apa-apa. Apa lagi? Cukup? Ya. Artinya ketika kita bicara tentang reproduksi, ternyata banyak sekali kata yang muncul di pikiran kita. Ya, ada menstruasi, ya, ada kehamilan, ada gizi, remaja, penyakit, masa depan, pernikahan, keluarga, KB, sehat, bayi, dan seks. Artinya luas sekali memang, ya. Apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi luas sekali. Nanti kita kelompokkan, ya. Kira-kira bagian mana yang masuk ke dalam kelompok fisik, ya, fisik. Karena dikatakan sehat itu adalah apa? Fisik sehat, ya, mental sehat, sosial sehat, ya, yang berkaitan dengan proses dan fungsi sistem reproduksi. Nah, jadi kalau ingin kita kelompokkan, ya, kira-kira mana nih yang masuk ke dalam kategori fisik? Coba menstruasi, di sini aja ya, fisik ya. Oke, fisik ya. Mana satu lagi kena? Oke, ini sebentar ya. Menstruasi fisik ya, Nak? Oke, apa lagi? Kehamilan fisik ya. Oke, penyakit. Oke, fisik. Ini fisik, ini fisik, ini fisik. Mana lagi? Udah cukup? Ya, menstruasi, kehamilan, penyakit itu masuk ke dalam fisik, ya, kondisi fisik, ya, seperti itu ya. Menstruasi, ya, sistem reproduksi kita, ya, kehamilan juga ya, merupakan siklus dari kehidupan manusia itu kan. Ada apa namanya menikah tadi kan, ada masa apa namanya hamil, ya, melahirkan, menyusui, punya anak, ya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian mana yang masuk ke dalam apa? Mental dan sosial. Yang mana? Keluarga, ya, kita membangun keluarga ya. Ini adalah mental dan sosial, ya. Mental dan sosial. Mana lagi? Masa depan. Wah, Masya Allah ya. Mental dan sosial. Mental sosial juga harus kita persiapkan. Artinya kesehatan reproduksi bukan hanya kaitannya, ya, dengan kesehatan secara fisik saja, tetapi juga memperhatikan kondisi mental sosial, ya, dikaitkan dengan tujuan. Nah, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya apa tadi? Tujuan kesehatan reproduksi itu apa tadi, Pak? Sehat. Ya, masuk di sini. Artinya ini bagian dari tujuan. Tepuk tangan dulu untuk kita sekalian. Ya, secara tidak langsung ternyata kalian sudah mulai memahami ya apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materi ya, supaya pemahaman kita tentang kesehatan reproduksi itu menjadi lebih utuh. Supaya berkah, sama-sama kita buka dulu ya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk ke kesehatan reproduksi ya. What is it? Ya, apa itu sebenarnya kesehatan reproduksi? Tadi kalian sudah bilang nih, ada fisik ya. Apa itu fisik? Bisa cerita tentang organ reproduksi, kemudian kita bicara tentang menstruasi tadi ya. Itu masuk ke fisik ya. Terus penyakit yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Apa kalau menstruasi? Biasanya penyakitnya apa? Dismenorrhea. Apa lagi? Misalnya gangguan reproduksi, mandul atau infertil ya, itu masuk ke dalam penyakit ya. Artinya itu secara fisik ya, kesehatan reproduksi ditinjau secara fisik. Nah, kemudian ada juga tadi mental ya. Mental yang mana? Ya, perasaan ya, ada hak-hak ya, apa namanya, untuk menentukan pilihan ya, hak untuk menentukan pilihan kapan kita menikah ya, seperti itu pilihan. Alat kontrasepsi apa yang akan kita pakai ya, dalam rangka mencapai kesehatan reproduksi ya, seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kesehatan ditinjau dari sisi mental dan sosial ya. Dan ada juga tentang tujuan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mencapai keluarga yang sehat, sejahtera, ditinjau dari kesehatan reproduksi. Dikatakan sehat reproduksi itu adalah kondisi sejahtera. Kondisi sejahtera fisik, artinya fisik itu apa? Organ dan fungsi reproduksi dalam kondisi baik, bebas dari penyakit dan kecacatan.
ini dikatakan kondisi fisik yang sehat, ya. Jadi dia baik, ya, terkontrol kondisinya, bebas dari penyakit ataupun kecacatan, ya, itu fisik. Kemudian mental artinya apa? Dia merasa nyaman, ya, dan positif dengan diri sendiri serta seksualitasnya, ya, bebas dari stres, bebas dari kecemasan terkait dengan isu reproduksi, ya, ini mental. Sedangkan sosial adalah, ya, lingkungan dan masyarakat yang mendukung baik serta kesejahteraan reproduksi, yaitu bebas dari diskriminasi maupun bebas dari kekerasan. Jadi maaf ketika misalnya seseorang melakukan hubungan intim, ya, dengan pasangan yang sah, suami istri, itu harus bebas dari kekerasan, tidak boleh ada paksaan. Misalnya maaf ketika suami mendatangi, istri harus mau. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Iya, tidak boleh, karena harus suka sama suka, harus senang sama senang, harus puas sama puas. Tidak berarti, ya, itu suami kita jadi harus selalu kita siap sedia, tidak bisa seperti itu. Ya, kalau ditinjau dari sini, sosial, lingkungan dan masyarakat, ya, itu harus mendukung. Jadi bebas dari diskriminasi dan bebas dari kekerasan. Ya. Serta utuh artinya apa? Bukan hanya tidak ada penyakit, tetapi ada kesejahteraan menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, ya, fungsi dan proses reproduksi. Ya, dan satu lagi, bebas untuk memutuskan, ya. Memutuskan apa? Kapan waktu yang tepat untuk bereproduksi, kemudian seberapa sering jarak antara kelahiran anak yang satu dengan yang lainnya, kemudian apa lagi? Termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akses terhadap metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau dan dapat diterima. Jadi kesehatan reproduksi itu tujuannya untuk memberikan edukasi yang komprehensif, artinya menyeluruh, ya, tentang sistem reproduksi, seksualitas, pencegahan penyakit dan hak-hak reproduksi. Contohnya apa? Program edukasi pubertas dan seksualitas yang tepat di sekolah. Jadi penting kita tahu, ya, kalau di sekolah itu kan belum begitu banyak, ya, informasi yang kita dapat. Coba waktu kamu masih SMA, kira-kira udah dapat seberapa banyak sih? Sedikit. Biasanya di pelajaran apa? Biologi, ya, Nak, ya. Itu pun terbatas, kan? Ya, itu pun terbatas, ya. Ada hal-hal yang tidak dibahas secara terperinci. Tentu gambaran tentang kesehatan reproduksi, ya, pastinya terbatas. Nah, seperti itu. Nah, tujuan kita belajar kesehatan reproduksi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, ya. Banyak, Nak, beredar di masyarakat itu mitos-mitos yang tidak bagus. Bisa apa misalnya? Ya. Kalau lagi menstruasi nggak boleh minum es. Nah, lagi menstruasi nggak boleh minum es, ya. Apalagi kira-kira nggak boleh berenang, ya, Pak? Takutnya hamil. Nggak, gimana kira-kira? Masuk akal nggak? Nggak boleh berenang sama-sama. Takutnya nanti kalau dia, maaf ya, melepaskan spermanya datang gitu, ya. Nggak datang ke tempat kemaluan perempuan dan bikin hamil. Tapi ini mitos itu terjadi, ya, sampai sekarang, ya. Atau apalagi, ya? Nggak boleh dimatiin lampunya. Kalau berhubungan nggak boleh dimatiin, nanti anaknya gelap, ya. Anaknya buta. Nah, itu, ya, itu kenyataan. Mitos-mitos yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian lanjutkan, tujuan yang selanjutnya adalah pemberdayaan individu, yaitu untuk memberikan hak dan pilihan kepada setiap individu, khususnya kaum perempuan, ya, untuk membuat keputusan tentang tubuh dan reproduksi mereka secara mandiri tanpa paksaan. Contohnya apa? Konseling KB itu tidak boleh diskriminatif. Seperti apa contoh tentang diskriminatif itu? Ya, apa contohnya? Misalnya tidak boleh diskriminatif. Seolah-olah hanya perempuan saja yang menggunakan KB itu diskriminatif. Ya, giliran konseling yang datang cuma ibu, iya kan? Apalagi coba, giliran istrinya misalnya nggak hamil-hamil, yang konsultasi siapa? Ibu, si istri. Di suami mendampingi nggak? Jarang, karena merasa tidak punya masalah. Ya, selalu yang dianggap, ya, sumber masalah adalah perempuan. Nah, upaya kita dalam menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya ditujukan pada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Itu maksudnya, ya. Nah, kemudian apa? Mewujudkan keluarga berencana. Jadi yang merencanakan keluarga itu bukan cuma perempuan, ya, tetapi juga laki-laki. Apalagi kemudian tujuan dari pelayanan kesehatan reproduksi menghapus kekerasan seksual dan gender.
laki-laki melakukan kekerasan seksual, misalnya apa? Dengan menggunakan pakaian-pakaian yang juga mengundang syahwat, ya. Nah itu juga akan menyebabkan apa? Ya potensi untuk dilecehkan, ya kan? Potensi untuk apa? Laki-laki melakukan kekerasan seksual seperti batasan. Batasannya adalah kesehatan reproduksi itu fokus pada aspek reproduksi saja, ya. Jadi masalah kesehatan umum yang tidak terkait langsung dengan fungsi reproduksi bukan fokus utama. Contohnya apa? Hipertensi. Nah, hipertensi itu penyakit umum tidak? Penyakit umum. Tetapi ketika hipertensi itu dialami oleh seorang ibu hamil, maka dia masuk nggak? Masuk nggak ke dalam masalah reproduksi? Masuk, ya. Jadi batasannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah reproduksi. Oke, selanjutnya dalam hal konteks budaya dan sosial, nih ya. Jadi pelayanan kesehatan reproduksi ini harus peka dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang terkandung di masyarakat, ya. Harus bisa diterima dan efektif, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Contohnya apa? Ketika kita bicara tentang reproduksi, kita harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, supaya apa? Tidak salah paham. Beberapa waktu yang lalu kan pernah tuh, ya, di universitas itu disediakan kondom. Benar. Jadi seolah-olah apa? Melegalkan berhubungan intim. Padahal mungkin tujuannya baik, ya, tujuannya bisa jadi baik, tetapi tidak terinformasi dengan baik, ya. Tidak melihat ya bahwa konteks budaya kita belum bisa diterima dari budaya timur, ya, nggak bisa seperti itu. Mungkin kalau di barat nggak apa-apa bagi-bagi kondom, bahkan ya seorang anak remaja ketika dia keluar rumah, ya ibunya mengingatkan dia jangan lupa bawa kondom, seperti itu. Itulah budaya, ya. Nah di kita kan belum bisa diterima seperti itu, budaya timur tidak bisa diterima seperti itu. Makanya dari konteks budaya dan sosial, kesehatan reproduksi, layanan kesehatan reproduksi itu harus juga memperhatikan budaya lokal, budaya setempat, ya, supaya apa? Tidak dianggap itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat. Kesimpulannya, ya, pelajaran kita hari ini adalah Case Pro merupakan pilar kesejahteraan individu dan bangsa. Jika individu sehat, atau bangsa pun jadi sehat. Kemudian Case Pro adalah konsep yang holistik, artinya menyeluruh, ya, mencakup dimensi fisik, mental, sosial. Nah, ketika kita memahami definisi, tujuan dan batasan, ya, ini merupakan langkah awal untuk kita bisa berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan di lingkungan kita. Di sini kira-kira sudah paham? Atau mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin perlu kalian tanyakan, ya, silakan. Bu, kan tadi bilang Case Pro itu mencakup fisik, mental, sosial. Tapi jujur di masyarakat kita kalau dengar Case Pro itu pasti langsung mikirnya cuma soal seks saat ibu hamil. Kenapa ya Bu? Ada bisa kesimpulan kenapa itu? Terima kasih. Oke, baik ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Kenapa ada kesenjangan pemahaman Case Pro? Kira-kira apa? Ada nggak yang bisa bantu Ibu jawab? Ya, silakan. Menurut pengetahuan aja Bu, dulu itu program Case Pro ini lebih banyak berfokus pada populasi KB dan masalah penekanan ibu hamil yang terkait secara fisik. Oke, jadi adanya program Case Pro, ya, pelayanan Case Pro, dahulunya itu dikaitkan dengan program keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran yang membludak, sehingga Case Pro identik dengan keluarga berencana. Case Pro identik dengan ibu hamil. Nah, jadi tidak lari dari histori. Apalagi kira-kira? Ya, silakan. Banyaknya kekurangan dari edukasi yang komprehensif. Iya. Jadi kurang komprehensifnya, ya nak ya. Artinya tadi ya, mungkin ada batasan-batasan untuk berbicara tentang Case Pro. Itu juga yang menyebabkan apa? Menyebabkan informasi yang didapatkan itu tidak menyatu. Nah, oleh karena itu ya, Ibu mengembangkan satu aplikasi edukasi sehat reproduksi. Ya, di saat ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa itu manfaat kesehatan reproduksi, ya. Kemudian apa saja yang masuk ke dalam pembahasan kesehatan reproduksi.
termasuk pubertas, ya, tumbuh kembang remaja, tanda-tanda remaja, ya, mengalami pubertas itu seperti apa. Beberapa guru mengatakan merasa tidak kesulitan dalam menjelaskan sesuatu yang kaitannya dengan reproduksi, dan ini juga ketika kalian akan nantinya memberikan penyuluhan ke masyarakat, kalian juga bisa mengenalkan ini. Dan satu lagi, ya, ada satu buku, ya, buku kesehatan reproduksi, ini kayak ibu sendiri, dan buku ini sudah disitasi, nah, ya, sudah pernah ibu sampaikan di awal-awal, ya. Salah satu referensinya adalah buku kesehatan reproduksi. Ini jadi apabila kalian nanti pengen tahu lebih lanjut, ya, yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi, atau kita ingin mengedukasi masyarakat, ya, dalam hal ini mungkin remaja, ya, itu bisa menjadikan buku kesehatan reproduksi ini sebagai salah satu referensi. Oke, terima kasih, ya. Hari ini ibu rasa cukup sekian dulu materi dari ibu, ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sebagai evaluasi dari pertemuan kita hari ini, ibu sudah menyiapkan kuis, ya, untuk kalian supaya ibu tahu nih, ya, seberapa dalam nih pemahaman kalian tentang kesehatan reproduksi, ya. Kita mulai, ya. 2 peserta sudah gabung, baru 2 peserta, 3 peserta, udah Marina dari situ, ya. Oke, tangis out. Baik, ya. Coba kita lihat siapa yang terbaik. Suci. Terus siapa lagi? Ada Balkis, betul semua, ya. Marcella, ya, Salsabila, ya. 6 orang yang benar semua. Kalau kita lihat di sini artinya persentase keberhasilan, ya, dalam kalian memahami kesehatan reproduksi itu sudah sangat baik, ya. Ibu apresiasi sekali, terima kasih banyak, ya. Ibu kasih juga. Ini ada sedikit hadiah nih dari ibu. Mana nih? Mana yang terbaik tadi? Ayo, mana tadi yang terbaik? Suci. Apalagi siapa lagi? Balkis. Baik, ya, anak-anak sekalian, dengan berakhirnya kuis ini, maka berakhir sudah materi ibu hari ini, ya. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, ya. Kesehatan reproduksi tetap kalian jaga, ya. Mudah-mudahan, ya, kita akan bertemu pekan depan. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah gambaran singkat implementasi pendekatan DIA dalam mata kuliah surveillance kesehatan ibu dan anak. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.